warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bertemu lagi untuk kegiatan belajar tentang bagaimana menanggulangi stunting di keluarga kita atau di lingkungan kita. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang modul 8 sesi 13, yaitu tentang pemanfaatan daya dukung diri dan fasilitas lingkungan untuk menanggulangi stunting. Masih ingat ibu-ibu? Alhamdulillah. Kalau boleh tahu, masih ingat tentang daya dukung diri itu apa saja komponennya? Menjaga kandungan dengan asupan gizi yang cukup. Nah, kalau lingkungan, daya dukung lingkungan yang bisa menunjang untuk penanggulangan stunting. Pemenuhan gizi dan upaya ketahanan pangan keluarga. Ya, jadi pemanfaatan lingkungan untuk bercocok tanam ataupun untuk memelihara ternak supaya ketahanan pangan keluarga bisa terpenuhi. Baik, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang mendukung keluarga dalam mengakses layanan untuk penanganan anak stunting. Nah, untuk materi ini ya, layanan masyarakat yang bisa kita akses cukup banyak sebenarnya dalam penanggulangan stunting ya. Apakah ada kasus stunting di lingkungan ibu-ibu? Ada. Ya. Jadi kalau ada anak yang stunting, ya, ini sudah dapat penanganan atau belum? Belum. Waduh, kasihan sekali anaknya. Ya. Kan bingung Pak, mau kemana? Baik. Ngomongnya sama siapa? Nah, hari ini nggak hadir ya? Nggak hadir. Nah, nggak hadir ini. Baik, nanti setelah kita tahu bagaimana dan kemana untuk menanggulangi anak stunting ini, ya, jadi kita bisa membantu tetangga kita yang anaknya mengalami stunting. Terima kasih sebelumnya ya, ini Ibu sudah hadir dalam kesempatan ini ya. Nah, pada dasarnya untuk penanggulangan stunting ini banyak peran dari berbagai komponen di instansi pemerintah maupun di masyarakat ya, untuk menanggulangi stunting ini. Nah, kalau lembaga yang ada di sekitar kita diantaranya yaitu ada puskesmas, posyandu, ini yang bisa dijangkau oleh masyarakat. Nah, kemudian ada puskesos yang ada di desa, kemudian e-warung, tempat di mana bisa kita mendapatkan perolehan beberapa komponen untuk memenuhi gizi keluarga agar terhindar dari stunting atau untuk menanggulangi stunting. Bisa juga untuk mengakses kontak telepon pelayanan sosial anak atau tes PSA ya. Nomornya 1500771 ya, nanti bisa dicatat ya.
atau bisa juga pengaduannya melalui Balai Lokal Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus atau AMPK. Ini biasanya terdapat di kabupaten ya, yang dikelola oleh Dinas Sosial. Nah, sampaikan juga nanti pada warga yang tidak hadir pada kesempatan ini. Nah, siapa saja yang bisa kita hubungi kalau ada anak stunting? Ya, yang pertama kita bisa, yang terdekat adalah RT. Ya, kemudian untuk selanjutnya, nah kalau ini peserta PKH berarti setiap bulan kita bisa ketemu. Nah, yaitu pendamping PKH. Ya, nanti akan membantu mengarahkan kemana, ya, dan sesuai dengan keperluan dari kondisi anak stunting tersebut. Atau bisa juga pada saat posyandu. Nah, ini juga ada petugas posyandu atau di puskesmas, atau bisa juga melalui TKSK. Baik Bu, di sini untuk kita belajar ini ada kasus yang pertama. Ya, misalkan pada hari ini ada seorang anak genap berumur 3 tahun, akan tetapi ibunya melihat tinggi anak ini tidak sesuai dengan umurnya. Berarti anak ini sudah pasti dinyatakan stunting. Ya. Kenapa? Karena kondisinya orang tuanya tinggalnya jauh dari fasilitas kesehatan. Ya. Kemudian ibunya ini juga merupakan anggota PKH yang otomatis sebenarnya setiap bulan ada pertemuan dengan anggota PKH lainnya. Nah, tetapi anaknya mengalami stunting. Kalau misalnya ada yang seperti ini, kira-kira bagaimana tanggapan Ibu? Karena akses ke posyandu atau puskesmas agak jauh, jadi mohon kiranya karena akses ke posyandu atau ke puskesmas agak jauh, jadi setidaknya peranan ayah dapat dioptimalkan untuk dapat mengantarkan dan memberi semangat kepada ibu agar mau datang ke posyandu untuk memeriksakan perkembangan dan kesehatan anaknya setidaknya sebulan sekali, atau mohon kepada pendamping PKH dapat menghadirkan petugas kesehatan pada pertemuan bulanan untuk memberikan penyuluhan kesehatan. Ya, jadi ya benar sekali. Jadi pada dasarnya penanggulangan stunting ini, ya, kita bisa mengoptimalkan ya, sumber daya manusia yang ada di lingkungan kita. Ya. Kemudian sumber daya yang dimiliki oleh keluarga. Ya. Padahal ibu itu kan anggota PKH. Nah, kenapa kok tidak dipakai bantuan PKH-nya? Yang pertama, yang kedua, bagaimana mengakses layanan kesehatan. Kalau memang jauh, ya berangkat sendiri nggak bisa, berarti kita harus minta bantuan orang lain. Orang lain yang memiliki kemampuan utama mendukung penanganan ini adalah dari pihak keluarga. Selain ibu adalah ayahnya. Nah, ayahnya juga harus ikut berperan. Nah, ini kasus yang kedua. Ada seorang anak sudah berusia 4 tahun, namun tinggi badan dan berat badannya ini nggak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Nah, karena pada masa kehamilannya anak ini, ibunya maksudnya ya, merupakan anggota PKH tapi tidak memanfaatkan dengan baik bantuan BPNT
yang diterima atau bantuan PKH yang diterimanya, sehingga masa kehamilannya mengalami kekurangan nutrisi, terutama kondisi ya ada tekanan darahnya yang tidak stabil, sehingga anaknya ketika lahir masuk kategori anak stunting. Masa pertumbuhan anak ini juga mengalami gangguan karena tidak mendapat asupan nutrisi yang cukup. Sehingga ketika bergaul dengan teman-temannya menjadi bahan olok-olokan dengan temannya. Ada yang bilang kecengket lah dan lain sebagainya. Kira-kira kalau ibu-ibu menemukan kasus seperti ini, bagaimana tanggapan ibu? 3. Mungkin bisa uangnya yang dapat dari PKH itu bisa buat beli susu, atau mungkin buat beli vitamin, atau buat beli makanan-makanan tambahan yang lebih bergizi lah buat anaknya. Karena kan kalau makanan yang selama ini dimakan kurang gizi, itu bisa menambah yang uang dari PKH itu. Gimana Pak? Jadi yang pertama yang harus dioptimalkan adalah pemanfaatan bantuan BPNT, bantuan pangan, untuk memenuhi gizi keluarga. Yang kedua, pemanfaatan uang PKH ini bisa digunakan untuk membeli bahan-bahan lain yang tidak tercover di BPNT, karena BPNT itu komoditinya sudah ditentukan. Seperti susu, vitamin ini tidak boleh menggunakan bantuan BPNT, sehingga bantuan PKH-nya bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kalau ini misalnya ada anak-anak yang mengalami stunting, lembaga mana saja yang bisa dijadikan rujukan untuk pengaduan tentang stunting? Masih ingat pada pertemuan lalu, kira-kira ibu gimana nih? Ya pertama 3. ya mungkin pertama bisa ngomong dulu sama Pak RT, ya kan, aparat yang terdekat lah kan. Kemudian nanti kalau misalnya pas pertemuan kita bisa sampaikan sama pendamping PKH supaya dibantu. Atau pas posyandu juga kita kan bisa ngomong tuh sama kader posyandunya, siapa tahu bisa ngasih bantuan seperti apa solusinya, saran lah minimal kan. Petugas puskesmas juga ada, pendamping BPNT juga bisa. Kayaknya itu aja deh Pak. Ya, tepat sekali. Tepat sekali Bu ya. Jadi pada dasarnya sumber daya yang ada di lingkungan ini perlu kita manfaatkan sebaik mungkin untuk penanggulangan stunting, mulai dari RT, kemudian petugas-petugas kesehatan, petugas sosial yang ada di lingkungan kita untuk membantu penanggulangan stunting ya. Jadi pada dasarnya yang perlu saya ingatkan bahwasanya anak walaupun sudah umur lebih dari 2 tahun ini pun masih bisa terkena yang namanya stunting. Stunting ini nggak ada obatnya, tetapi dapat ditanggulangi dengan memenuhi kebutuhan nutrisi pada anak tersebut. Sehingga pertumbuhannya juga bisa lebih baik. Namun lebih baiknya lagi, kalau kita menemukan anak yang stunting, maka kita harus bisa atau mau untuk berkonsultasi dengan pihak-pihak yang lebih kompeten, seperti di petugas kesehatan, petugas posyandu, atau petugas sosial yang telah dilatih menangani stunting ini. Baik, ibu-ibu, pada pertemuan kali ini diskusi kita ya cukup baik. Mudah-mudahan apa yang sudah kita
diskusikan hari ini bisa menjadi bahan edukasi ke masyarakat. Tolong nanti disampaikan dengan anggota lainnya yang tidak hadir pada kesempatan hari ini. Nah, untuk pertemuan berikutnya nanti akan kita bahas materi yang lainnya lagi. Mudah-mudahan pertemuan-pertemuan berikutnya lebih banyak yang bisa menghadiri. Nah, sekian pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.